Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan cara penyelesaian soal menghitung besar sudut pada garis bilangan. Mari kita mulai. Perhatikan soal berikut ini. Perhatikan gambar di samping. Besar sudut nomor 1 adalah 95 derajat. Dan sudut nomor 2 110 derajat. Besar sudut nomor 3 adalah, berdasarkan soal, diketahui bahwa besar sudut nomor 1 adalah 95 derajat. Dan sudut nomor 2 110 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut nomor 3. Sebelum menjawab soal tersebut, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa pada garis bilangan terdapat beberapa istilah sudut, yaitu sudut yang saling berpelurus, sudut yang saling bertolak belakang, dan sudut yang saling berpenyiku. Pada soal, sudut nomor 1 bertolak belakang dengan sudut nomor 4. Maka besarnya sama, yaitu 95 derajat. Sudut 4 dan sudut 5 merupakan sudut sahadap, mempunyai besar sudut yang sama, yaitu sebesar 95 derajat. Sedangkan sudut 2 dan sudut 6 merupakan sudut berpelurus. Besar sudut 2 dan sudut 6 jika digabungkan seluruhnya adalah 180 derajat. Karena pada soal diketahui bahwa besar sudut nomor 2 adalah 110 derajat, maka besar sudut nomor 6 adalah 180 derajat dikurangi 110 derajat. Hasilnya adalah 70 derajat. Maka besar sudut nomor 6 adalah 70 derajat. Untuk menghitung besar sudut nomor 3, karena berbentuk segitiga, besar sudut segitiga adalah sebesar 180 derajat. Maka besar sudut nomor 3 adalah 180 derajat dikurangi 70 derajat ditambah 95 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 165 derajat. Hasilnya adalah 15 derajat. Dengan demikian, besar sudut nomor 3 adalah sebesar 15 derajat. Perhatikan cara penyelesaian soal berikutnya. Dua garis berpotongan membentuk sudut dengan besar 5x dikurangi 5 derajat dan 3x ditambah 15 derajat. Kedua sudut tersebut saling bertolak belakang. Berapakah nilai x dan berapakah besar sudut? Berdasarkan soal, diketahui bahwa besar sudut pertama adalah 5x dikurangi 5 derajat. Dan besar sudut kedua adalah 3x ditambah 15 derajat. Kedua sudut saling bertolak belakang. Yang ditanyakan adalah nilai X dan besar sudut. Karena kedua sudut tersebut saling bertolak belakang, maka besar sudutnya sama besar. Cara penyelesaian soal tersebut adalah kita hitung terlebih dahulu nilai X, yaitu 5x dikurangi 5 sama dengan 3x ditambah 15. Agar mudah dalam perhitungan, pindahkan angka yang memiliki variabel X ke sebelah kiri dan angka yang tanpa variabel ke sebelah kanan. Sehingga menjadi 5x dikurangi 3x sama dengan 15 ditambah 5. Ketika memindahkan angka
dengan variabel atau tanpa variabel, maka simbolnya berubah. Simbol tambah berubah menjadi min atau kurang, sedangkan simbol kurang atau min berubah menjadi simbol tambah. Dengan demikian, 5x dikurangi 3x sama dengan 2x. 5 ditambah 15 sama dengan 20. 2x sama dengan 20. X sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi nilai X adalah 10. Kemudian masukkan nilai X ke persamaan sudut, yaitu 5x dikurangi 5 derajat sama dengan 5 kali 10 dikurangi 5 derajat sama dengan 50 dikurangi 5 derajat. Hasilnya adalah 45 derajat. Jadi besar sudut 1 adalah 45 derajat. Persamaan untuk sudut kedua adalah 3x ditambah 15 derajat sama dengan 3 kali 10 ditambah 15 derajat sama dengan 30 ditambah 15 derajat. Hasilnya adalah 45 derajat. Dengan demikian, besar sudut 1 dan besar sudut 2 adalah sama besar, yaitu sebesar 45 derajat. Karena merupakan sudut yang saling bertolak belakang. Soal selanjutnya adalah perhatikan gambar berikut. Besar peluru sudut SQR adalah, berdasarkan soal diketahui bahwa sudut berpelurus pada gambar adalah sudut PQR. Besar sudut pelurus adalah 180 derajat. Terdapat dua sudut, yaitu sudut SQR sebesar 4x ditambah 9 derajat dan sudut SQP yaitu sebesar 5x derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut berpelurus SQR yaitu sudut SQP. Maka kita jumlahkan persamaan kedua sudut tersebut, yaitu 5x ditambah 4x ditambah 9 sama dengan 180. 9x ditambah 9 sama dengan 180. 9x sama dengan 180 dikurangi 9. 9x sama dengan 171. X sama dengan 171 dibagi 9. X sama dengan 19. Kemudian kita masukkan angka 19 ke dalam persamaan. Besar sudut SQR adalah 4 kali 19 ditambah 9. Hasilnya adalah 85. Besar sudut SQR adalah 85 derajat. Sedangkan besar sudut SQP adalah 5 kali 19 sama dengan 95. Besar sudut SQP adalah 95 derajat. Dengan demikian, besar sudut berpelurus untuk sudut SQR adalah 95 derajat. Perhatikan pembahasan soal berikutnya. Besar sudut BAC adalah, berdasarkan gambar diketahui bahwa besar sudut BCA adalah 2Y ditambah 10 derajat. Besar sudut BAC sama dengan Y ditambah 10 derajat. Besar sudut CBD adalah 140 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut BAC. Karena yang diketahui adalah sudut CBD yang merupakan sudut pelurus yaitu sebesar 140 derajat dan sudut BAC merupakan sudut dari sebuah segitiga, maka kita hitung terlebih dahulu besar sudut ABC yaitu
180 derajat dikurangi 140 derajat sama dengan 40 derajat. Maka besar sudut ABC adalah 40 derajat. Sedangkan besar sudut segitiga seluruhnya adalah 180 derajat. Karena sudah diketahui salah satu besar dari sudut segitiga yaitu sudut ABC sama dengan 40 derajat, maka persamaannya menjadi 2Y ditambah 10 ditambah Y ditambah 10 sama dengan 180 dikurangi 40. 3Y ditambah 20 sama dengan 140. 3Y sama dengan 140 dikurangi 20 sama dengan 120. Y sama dengan 120 dibagi 3. Hasilnya adalah 40. Jadi nilai Y adalah 40. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan. Persamaan untuk sudut BCA adalah 2Y ditambah 10. Sudut BCA sama dengan 2 kali 40 ditambah 10. Sama dengan 90. Jadi besar sudut BCA adalah 90 derajat. Sedangkan persamaan untuk sudut BAC adalah Y ditambah 10 atau 40 ditambah 10. Hasilnya adalah 50. Dengan demikian, besar sudut BAC adalah 50 derajat. Jika kita jumlahkan ketiga sudut pada segitiga tersebut, hasilnya adalah 180 derajat, yaitu 90 derajat ditambah 50 derajat ditambah 40 derajat, sama dengan 180 derajat. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai Y adalah berdasarkan soal diketahui bahwa sudut Y merupakan salah satu sudut dari segitiga. Untuk sudut lainnya diketahui besarnya adalah 55 derajat. Sedangkan untuk sudut yang ketiga merupakan sudut luar sepihak dengan sudut yang diketahui. Maka besarannya sama, yaitu 6X dikurangi 40 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut Y. Untuk menjawab soal tersebut, kita hitung terlebih dahulu besar sudut dengan persamaan 6X dikurangi 40 derajat, yang merupakan sudut berpelurus. Pasangan sudut berpelurus untuk persamaan 6X dikurangi 40 derajat adalah 4X. Sedangkan besar sudut pelurus adalah 180 derajat. Sehingga kita hitung persamaannya menjadi 6X dikurangi 40 ditambah 4X sama dengan 180. 10X dikurangi 40 sama dengan 180. 10X sama dengan 180 ditambah 40. 10X sama dengan 220. X sama dengan 220 dibagi 10. Hasilnya adalah 22. Jadi nilai X adalah 22. Dengan demikian, besar sudut untuk persamaan 6X dikurangi 40 adalah 6 kali 22 dikurangi 40. Sama dengan 132 dikurangi 40. Hasilnya adalah 92. Maka besar sudut dengan persamaan 6X dikurangi 40 adalah 92 derajat. Pada segitiga diketahui sudut yang lainnya adalah sebesar 55 derajat. Sedangkan besar sudut segitiga seluruhnya adalah 180 derajat. Maka besar sudut Y adalah 180 derajat dikurangi 92 derajat ditambah 55 derajat.
Sudut Y sama dengan 180 derajat dikurangi 147 derajat. Hasilnya adalah 33 derajat. Dengan demikian, besar sudut Y adalah 33 derajat. Simak kembali pembahasan soal berikutnya. Perhatikan gambar. Pada gambar, EB tegak lurus dengan DB dan besar sudut ABE adalah 53 derajat. Berapakah besar sudut DBC? Berdasarkan soal diketahui sudut ABE adalah sebesar 53 derajat. Garis EB tegak lurus dengan garis DB. Maka sudut yang dibentuk adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut DBC. Sedangkan sudut ABC merupakan sudut berpelurus. Besar sudut berpelurus adalah 180 derajat. Maka besar sudut DBC adalah 180 derajat dikurangi 53 derajat ditambah 90 derajat. Hasilnya adalah 37 derajat. Dengan demikian, besar sudut DBC adalah 37 derajat. Perhatikan gambar. Tentukan nilai A dan besar masing-masing sudut. Berdasarkan gambar, besar masing-masing sudut yang dicari adalah besar sudut berpelurus. Besar sudut berpelurus adalah 180 derajat. Diketahui besar salah satu sudut berpelurus adalah 46 derajat. Besar sudut lainnya masing-masing adalah A ditambah 29 derajat dan 5A ditambah 15 derajat. Yang ditanyakan adalah nilai A dan besar masing-masing sudut. Maka untuk mencari nilai A, kita hitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. A ditambah 29 derajat ditambah 5A ditambah 15 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 46 derajat. 6A ditambah 44 derajat sama dengan 134 derajat. 6A sama dengan 134 derajat dikurangi 44 derajat. 6A sama dengan 90 derajat. A sama dengan 90 derajat dibagi 6. Hasilnya adalah 15 derajat. Jadi nilai A adalah 15 derajat. Kemudian kita masukkan ke dalam masing-masing persamaan untuk menghitung besar sudut. Persamaan yang pertama adalah A ditambah 29 derajat sama dengan 15 ditambah 29 derajat. Hasilnya adalah 44 derajat. Jadi besar sudut yang kedua adalah 44 derajat. Untuk persamaan yang kedua adalah 5A ditambah 15 derajat. Sama dengan 5 kali 15 ditambah 15 derajat. Sama dengan 75 ditambah 15 derajat. Hasilnya adalah 90 derajat. Jadi besar sudut yang ketiga adalah 90 derajat. Perhatikan kembali cara penyelesaian soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Besar sudut ACB adalah berdasarkan gambar diketahui besar sudut ABC adalah 35 derajat. Dan besar sudut DCE adalah 65 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut ACB yang merupakan salah satu sudut segitiga. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita tentukan terlebih dahulu besar sudut BAC. Sudut BAC merupakan sudut sehadap dari sudut DCE.
besar sudut sehadap adalah sama besar. Sehingga besar sudut BAC adalah 65 derajat. Kemudian kita hitung besar sudut ACB yang merupakan salah satu sudut dari segitiga. Besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Maka besar sudut ACB adalah 180 derajat dikurangi 65 derajat ditambah 35 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat. Hasilnya adalah 80 derajat. Dengan demikian, besar sudut ACB adalah 80 derajat. Pembahasan soal berikutnya adalah perhatikan gambar. Besar sudut ABC dan besar sudut ACB adalah berdasarkan gambar diketahui bahwa sudut yang dicari adalah sudut dari sebuah segitiga. Besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Yang diketahui adalah besar sudut BAC adalah 70 derajat. Besar sudut ABC adalah X ditambah 40 derajat. Dan besar sudut ACB adalah 3X dikurangi 30 derajat. Maka besar sudut ACB adalah X ditambah 40 derajat ditambah 3X dikurangi 30 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat. 4X ditambah 10 derajat sama dengan 110 derajat. 4X sama dengan 110 derajat dikurangi 10 derajat. 4X sama dengan 100 derajat. X sama dengan 100 derajat dibagi 4. Hasilnya adalah 25 derajat. Jadi nilai X adalah 25 derajat. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan sudut. Persamaan untuk sudut ABC adalah X ditambah 40 derajat. Sudut ABC sama dengan 25 derajat ditambah 40 derajat. Hasilnya adalah 65 derajat. Jadi besar sudut ABC adalah 65 derajat. Sedangkan persamaan untuk sudut ACB adalah 3X dikurangi 30 derajat. 3 kali 25 dikurangi 30 derajat. Sama dengan 75 dikurangi 30 derajat. Hasilnya adalah 45 derajat. Dengan demikian, besar sudut ACB adalah 45 derajat. Demikian saja pertemuan kita untuk kali ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.